Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ilfatunisa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan jawaban hasil ujian akhir semester saya dalam dalam mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Nur Rahmatillah, SPSI MPD. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang buatlah mind mapping dari ruang lingkup psikologi umum dan jelaskan. Nah, untuk ruang lingkup psikologi umum itu terdapat pengertian psikologi. Nah, untuk pengertiannya yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan biasanya mempelajari tentang keadaan emosi, kepribadian, pembentukan karakter, memori, intelijensi, dan masih banyak yang lainnya. Dan ilmu psikologi ini hampir mencakup semua tentang psikologi, namun hanya secara umumnya saja dan tidak mendalam. Contohnya seperti kamu ingin belajar tentang psikologi pendidikan, maka kamu harus mendalami ilmu psikologi pendidikan secara langsung. Jadi, ilmu psikologi umum hanya membahas secara umumnya saja. Dan untuk segala macam gejala jiwanya, yaitu yang pertama ada kognitif efektif, kedua psikomotor, yang ketiga campuran. Yang gejala pengalaman atau kognitif itu terdapat pengamatan, tanggapan, persepsi, fantasi, asosiasi, berpikir, kecerdasan kognitif. Sedangkan psikomotor yaitu gejala tentang perasaan atau jasmania dan rohania. Dan yang ketiga yaitu campuran, yaitu tentang gejala perhatian, sugesti, kelelahan pada diri kita. Dan yang terakhir tingkatan tingkah laku. Yang pertama terdapat anorganik. Anorganik ini berlangsung menurut hukum alam. Jadi misalnya pada besi yang jatuh menurut hukum percepatan gerak peraturan. Hal ini terjadi juga pada manusia, misalnya jatuh dari atap atau kapal terbang. Dan yang kedua yaitu vegetatif. Pada proses ini ada proses pertumbuhan dan kehidupan, seperti tumbuhnya pada manusia juga terdapat fungsi peredaran darah, fungsi perkembang biak. Dan untuk yang ketiga yaitu animal, didorong oleh insting atau naluri dan nafsu. Yang keempat yaitu human, berupa kemampuan, pengertian, pikiran, kesadaran, pendirian, kata hati, mengakui norma-norma kemauan dan didukung kemampuan berbahasa manusia. Dan yang kelima yaitu abstrak. Abstrak itu disebut dengan tingkat absolut. Yaitu dorongan manusia untuk memberi arti pada hidup. Bentuk tertingginya adalah ingin mengadakan hubungan dengan Tuhan atau Sang Maha Cipta. Dan untuk nomor 2 yaitu pertanyaannya, pilih salah satu proses mental yang terjadi pada manusia di bawah ini, kemudian jelaskan. Saya memilih proses mental manusia yang terjadi dalam berpikir positif. Peranan perilaku hubungan positif memang akan sangat dibutuhkan dalam hal ini, sehingga dalam proses penyampaiannya pun harus dilakukan dengan sangat baik. Berpikir positif juga perlu dimiliki oleh semua orang, agar dalam hal ini bisa jauh lebih baik mengetahui hal-hal yang baik untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, yang nomor 3, yaitu bagaimana kepribadian manusia terbentuk. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Meski terlahir kembar, setiap individunya selalu memiliki perbedaan, baik dari sifat maupun ciri tingkah lakunya. Kepribadian terbentuk sebagai akibat konflik mendasar dan abadi antara individu dengan masyarakatnya. Jiwa seseorang terdiri atas 3 bagian, yaitu ada id, superego, dan ego. Id adalah pusat nafsu dan dorongan yang bersifat naluri antisosial dan rakus. Superego adalah jalinan
antara cita-cita dan nilai sosial yang dipahami seseorang sehingga membentuk hati nurani, dan sedangkan ego adalah bagian yang bersifat sadar dan rasional sehingga mampu mengendalikan konflik antara superego dan juga id. Dan terakhir yaitu faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Perubahan dalam kepribadian ini tidak bisa terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan, dan lingkungan sosial budaya, rentang usia, dan faktor-faktor dari individu, yaitu seperti pengalaman awal, menekankan tentang pentingnya pengalaman awal atau masa kanak-kanak dalam berkembang kepribadian, atau trauma kelahiran, pemisahan dari ibu adalah pengalaman yang sangat sulit dihapus dari ingatan. Dan yang kedua yaitu pengaruh budaya. Dalam menerima budaya, anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadiannya yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Yang ketiga yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik yang mempengaruhi kepribadian antara lain adalah kelelahan, gangguan fisik, penyakit menurun, dan gangguan kelenjar, misalnya membuat gelisah, pemarah, hiperaktif, depresi, tidak puas, curiga, dan sebagainya. Yang keempat yaitu daya tarik. Orang yang dinilai oleh lingkungannya menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik, dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik. Yang kelima, intelijensi. Perhatian lebih terhadap anak yang pandai dapat menjadikan ia sombong, dan anak yang kurang pandai merasa bodoh. Yang keenam yaitu emosi. Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dikenali sebagai orang yang tidak matang. Yang ketujuh yaitu nama. Walaupun hanya sekedar nama, tetapi memiliki sedikit pengaruh terhadap konsep diri. Namun pengaruh itu hanya terasa apabila anak menyadari bagaimana nama itu mempengaruhi orang yang berarti dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu keberhasilan dan kegagalan. Ada penerimaan sosial, 10 pengaruh keluarga, yang terakhir yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah kepada perbaikan kepribadian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.